Kita semua menangis menyaksikan perpisahan yang memilukan antara Jack dan Rose dari film Titanic. Ups, spoiler, maaf. Namun kisah nyata dari tenggelamnya kapal terkenal itu juga tidak kalah menyentuh. Joseph LaRoche lahir pada tahun 1886 di Haiti dari sebuah keluarga kaya. Dia tumbuh tanpa seorang ayah, tetapi ibunya adalah seorang wanita yang mandiri dan pedagang yang dihormati. Pamannya adalah kepala negaranya. Joseph fasih berbahasa Prancis, Kreol, dan Inggris. Pada usia 15 tahun, Joseph menyadari bahwa dia ingin menjadi seorang insinyur. Tidak ada sekolah teknik di Haiti, jadi dia pindah ke Prancis untuk mendapatkan pendidikan. Perjalanan itu memakan waktu 83 hari. Masih dalam masa-masa sebagai mahasiswa, Joseph bertemu Juliet di pinggiran kota Paris melalui seorang mentor. Mereka segera menjadi teman dan kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Pasangan ini pun memutuskan untuk menikah. Hanya ada satu masalah. Joseph tidak dapat menemukan pekerjaan dengan gaji yang memenuhi syarat, bahkan setelah menyelesaikan studinya karena diskriminasi rasial. Pemuda cerdas ini menyadari bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih baik. Ditambah lagi, dia harus menafkahi keluarganya yang semakin besar. Anak ketiganya akan segera lahir. Pamannya di Haiti berjanji akan membantu Joseph mendapatkan pekerjaan sebagai profesor matematika. Ibunya sangat gembira karena putranya dan keluarganya akan tinggal di Haiti. Dia membelikan mereka tiket kelas 1 untuk kapal Prancis La France sebagai hadiah reuni. Tapi kapal itu memiliki aturan yang sangat aneh yang memisahkan orang tua dari anak-anak mereka untuk makan. Keluarga LaRoche tidak ingin meninggalkan anak-anak mereka dan membuat mereka merasa sedih dalam perjalanan menyeberangi lautan. Jadi mereka memutuskan untuk menukar tiket kelas 1 mereka untuk La France dengan tiket kelas 2 untuk pelayaran perdana RMS Titanic. Titanic adalah kapal yang sangat populer dan tidak memisahkan keluarga. Jadi itu tampak seperti kesepakatan yang bagus. Mereka berencana untuk berganti kapal lain di New York yang akan membawa mereka langsung ke tujuan akhir mereka di Haiti. Keluarga ini naik ke kapal Titanic pada tanggal 10 April 1912 di Cherbourg. Mereka memiliki waktu 3 hari untuk menikmati kabin mewah, ruang makan, perpustakaan, dan 3 dek pejalan kaki di luar ruangan yang tersedia untuk penumpang kelas 2. Juliet mengirim surat kepada ayahnya dari pemberhentian terakhir Titanic di Queenstown, Irlandia. Dia mengatakan bahwa mereka sangat senang dengan akomodasi yang mereka dapatkan. Mereka memiliki 2 ranjang di kabin mereka dan sebuah sofa yang dapat diubah menjadi tempat tidur untuk anggota keluarga termuda mereka. Keluarga itu berteman dengan beberapa penumpang baik lain yang melakukan perjalanan bersama dari Paris. Dia mengira mereka adalah satu-satunya orang Prancis lainnya di kapal, jadi mereka duduk bersama untuk makan. Juliet menyebutkan bahwa mereka semua menghabiskan waktu bersama di dek kapal. Dia juga menulis bahwa orang-orang di kapal itu ramah, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa keluarga itu telah mengalami cukup banyak tatapan, gosip, dan komentar yang kejam. Pada malam tanggal 14 April, perjalanan mereka yang mengasyikkan itu berakhir dengan tiba-tiba. Meskipun operator nirkabel Titanic telah menerima peringatan tentang es yang hanyut dari kapal-kapal di dekatnya, kapal terus melaju dengan kecepatan penuh. Saat itu sekitar pukul 23.40 ketika lambung kapal Titanic bertabrakan dengan gunung es sekitar 595 km di lepas pantai Newfoundland. Kapal yang hampir tidak bisa tenggelam itu sangat kekurangan skoci, hanya cukup untuk sekitar setengah dari 2.200 penumpangnya. Kapal penyelamat terdekat Carpathia terlalu jauh untuk menolong. Seorang pramugara membangunkan keluarga LaRoche dan membawa mereka ke Skoci, seperti yang diingat Juliet kemudian. Dia tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga segala sesuatu yang terjadi tampak lebih menakutkan baginya. Beberapa saat setelah tengah malam, para kru menerima perintah untuk memprioritaskan wanita dan anak-anak saat naik ke Skoci. Juliet kemudian mengingat kepanikan yang mengerikan telah dimulai karena orang-orang saling mendorong untuk mendapatkan tempat duduk yang diinginkan. Pada suatu titik, dia merasa mereka telah menarik putrinya yang lebih tua dan melemparkannya ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, dia bergabung dengan Simone dalam kekosongan yang sama. Jadi, Juliet yang sedang hamil dan kedua putrinya mendapat tempat di Skoci 14, tetapi mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada Joseph saat perahu diturunkan ke laut. Joseph memakaikan mantelnya kepada Juliet dan mengatakan dia membutuhkan itu.
dan berjanji untuk naik sekoci lain dan bertemu kembali dengan Juliet dan anak-anaknya di New York. Joseph LaRoche yang berusia 25 tahun itu tidak bisa menepati janjinya. Dalam beberapa jam, Titanic tenggelam di bawah air, merenggut nyawa hampir 1.500 orang. Joseph adalah salah satu dari mereka. Juliet dan para gadis termasuk di antara 700 orang yang selamat yang diselamatkan oleh kapal Cunard Carpathia beberapa jam kemudian. Begitu sampai di New York, mereka mencari-cari di antara kerumunan orang, berharap bisa melihat Joseph lagi. Ketika sudah jelas bahwa mereka tidak akan menemukannya, tiba saatnya bagi mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Tanpa pengetahuan bahasa Inggris atau uang yang hilang bersama kapal, Juliet hanya mampu bertahan hidup di Amerika selama 3 minggu dan kemudian tidak punya pilihan lain selain kembali ke Prancis. Paman Joseph tidak lagi dapat membantu mereka karena orang lain telah merenggut nyawanya 4 bulan setelah tragedi Titanic. Pada bulan Desember 1912, Juliet melahirkan seorang putra yang dia beri nama Joseph, seperti nama ayahnya. Selama sisa hidupnya, dia tidak bisa melupakan kehilangan suami tercintanya. Itulah mengapa dia tidak suka berbicara tentang apa yang terjadi di kapal Titanic dan berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menceritakannya. Pada tahun 1995, seorang anggota Titanic Historical Society mewawancarai Louis. Dia adalah anak LaRoche terakhir yang masih hidup dan orang Prancis terakhir yang selamat dari tenggelamnya kapal. Dan saat itulah dunia pertama kali mendengar tentang kisah yang memilukan ini. Kisah ini menginspirasi beberapa drama dan artikel, namun tidak pernah mendapat perhatian yang sama seperti kisah-kisah penumpang lainnya. Kamu mungkin ingat pasangan lansia yang tenggelam bersama di tempat tidur mereka dalam film Titanic. Itu terinspirasi oleh Isidor dan Ida Strauss. Mereka berdua lahir di Jerman dan beremigrasi ke Amerika Serikat saat masih kecil. Mereka bertemu di New York dan menikah 5 tahun kemudian. Isidor memulai bisnis tembikar dan porselen dengan saudaranya yang berkembang menjadi departemen barang pecah belah di Macy's dan menjadikan mereka multijutawan. Isidor dan Ida terkenal di New York tidak hanya karena kekayaan dan amal mereka, tetapi juga karena cinta dan pengabdian mereka satu sama lain. Pada tahun 1912, pasangan ini memutuskan untuk melarikan diri dari musim dingin di New York dan menuju ke Eropa. Pada saat itu, mereka sudah menikah selama 40 tahun. Pada awal April, tibalah waktunya bagi mereka untuk berlayar kembali ke New York. Mereka biasanya melakukan perjalanan dengan kapal Jerman yang besar. Tetapi pada saat itu, mereka tidak dapat menahan diri dari kehebohan semua orang yang membicarakan kapal mewah baru, RMS Titanic. Begitulah cara mereka berakhir di salah satu suite pribadi kelas 1 di bagian atas kapal. Pasangan Strauss menghabiskan malam mereka dengan bersantap malam di depan orkestra di aula yang dipenuhi dengan perabotan mewah dan panel kayu yang mahal. Pada malam tanggal 14 April, mereka merasakan sedikit getaran dan kemudian meninggalkan kamar suite pribadi mereka dan menunggu instruksi dari kru. Mereka mengatakan kepada para penumpang jangan sampai kehilangan tiket mereka karena mereka akan membutuhkannya ketika semua orang kembali ke kapal. Namun, kapal mulai tenggelam. Pasangan Strauss berdiri di samping sekoci 8. Tuan Strauss yang saat itu berusia 67 tahun ditawari tempat duduk bersama istrinya karena usianya. Dia menolaknya dengan mengatakan bahwa dia belum terlalu tua untuk mengorbankan dirinya demi seorang wanita. Dia ingin menunggu dan memastikan tidak ada wanita dan anak-anak yang tertinggal. Ellen Bird, pelayan Ida, sempat ragu-ragu sebelum naik ke sekoci. Tetapi Ida menyuruhnya untuk pergi. Dia mengambil keputusan yang tidak mudah untuk tidak meninggalkan suaminya di kapal yang tenggelam. Ida melepas mantel bulu yang indah dan memberikannya kepada pelayannya yang menggigil, sambil berkata bahwa dia tidak akan membutuhkannya lagi. Isidor tidak berhasil meyakinkan Ida untuk menyelamatkan diri, jadi mereka tetap bersama sampai akhir. Beberapa penumpang kelas 1 yang selamat kemudian ingat bahwa mereka telah melihat pasangan itu berdiri dengan damai di dek, berpegangan tangan, hanya menunggu.